Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya isi doa Rasulullah yang membuat kaum Yahudi, sang penguasa ekonomi dan benteng terkuat di Madinah, gemetar dan kehilangan keberanian mereka? Doa yang bukan hanya memecah barisan mereka, tapi juga membongkar rencana rahasia yang mereka simpan rapat-rapat. Kali ini kita akan membuka lembar demi lembar dokumen sejarah, menelusuri fakta yang jarang diungkap, dan menyaksikan sendiri bagaimana doa Rasulullah menghancurkan makar musuh dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Simak video ini sampai akhir karena ada pelajaran berharga yang akan menggetarkan hati kita. Bahwa senjata paling ampuh umat Islam bukan selalu pedang, tapi doa yang tulus dan keyakinan penuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Doa yang membuat mereka resah. Sejarah mencatat ada satu doa Rasulullah yang begitu singkat, namun menggetarkan hati orang-orang Yahudi Madinah. Doa ini tidak disampaikan di hadapan pasukan, bukan pula di medan perang, tapi disampaikan justru ketika posisi kaum muslimin tampak lemah, saat tekanan bertubi-tubi datang dari luar dan dalam. Yang membuat doa ini berbeda adalah substansinya. Ia bukan doa meminta kemenangan cepat, bukan pula doa memohon keselamatan pribadi, namun doa yang langsung memukul akar rasa takut terdalam kaum Yahudi. Permohonan agar Allah memecah belah persatuan mereka. Dalam riwayat sahih, doa itu berbunyi, "Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab, yang cepat hisabnya, kalahkan Al-Ahzab, sekutu musuh. Ya Allah, kalahkan mereka dan goncangkan mereka." Sepintas tampak sederhana, tapi konteksnya begitu mengejutkan. Doa ini dipanjatkan saat perang Khandaq, ketika pasukan Ahzab termasuk Yahudi Bani Quraidah bersekutu hendak memusnahkan kaum muslimin dari Madinah. Disitulah rasa takut Yahudi bermula. Mereka sadar jika doa itu terkabul, kekuatan aliansi mereka akan hancur, bukan hanya secara fisik, tapi juga dari dalam. Hati saling curiga, rencana buyar, dan kepercayaan runtuh. Dan benar saja, riwayat sahih menyebut setelah doa itu, angin kencang melanda. Tenda-tenda pasukan tercerai-berai. Ketakutan merebak, bukan hanya di luar, tapi juga di benteng Bani Quraidah yang sejak awal menyimpan keraguan. Yang membuat doa ini begitu ditakuti kaum Yahudi bukan hanya karena hasilnya, tapi karena ia membongkar rahasia terbesar mereka. Persatuan mereka sendiri mulai rapuh, dan Rasulullah mengetahuinya. Sejak saat itu, Bani Quraidah yang semula percaya diri mulai diliputi kegelisahan. Mereka tahu Rasulullah tidak hanya memerangi dengan pedang, tapi juga dengan doa yang menghantam jantung kekuatan mereka, kesombongan kolektif dan aliansi batil yang mereka bangun. Rahasia doa yang membongkar tipu daya mereka. Doa malam Rasulullah dan kecemasan yang menyebar di benteng Yahudi. Setelah angin topan Khandaq memporak-porandakan aliansi musuh, para pemimpin Yahudi Bani Quraidah mengira badai sudah berlalu. Namun mereka salah besar. Yang membuat mereka benar-benar takut bukan hanya strategi parit atau kekuatan pasukan muslim, tapi bisik-bisik di malam hari tentang doa-doa Rasulullah yang hanya didengar segelintir sahabat. Riwayat sahih dari sahabat Anas bin Malik menyebut, Rasulullah sering memanjangkan sujudnya di tengah malam. Dan sujud itulah beliau memohon secara rahasia, "Ya Allah, timpakan kepada Yahudi. Ya Allah, guncangkan mereka dan lemparkan rasa takut ke dalam hati mereka." Ini bukan sekedar doa perang, tapi seruan spiritual untuk menghancurkan mereka dari dalam, memecah keberanian mereka, menebar rasa was-was yang mematikan akal sehat mereka sendiri. Menariknya, kabar tentang doa itu sampai juga ke telinga para mata-mata Yahudi
yang masih keluar masuk Madinah. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham diceritakan, beberapa utusan Yahudi mendengar kabar bahwa Rasulullah tidak hanya berdoa untuk kemenangan, tapi secara khusus agar hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Inilah yang membedakan kaum Yahudi dengan musyrik Quraisy. Quraisy takut pada pedang, tapi Yahudi, mereka lebih takut pada sesuatu yang tidak terlihat, terkabulnya doa Nabi terakhir yang mereka dustakan. Bukti kengerian ini tampak nyata. Ketika pasukan muslim mengepung benteng Bani Quraidah, mereka sebenarnya masih punya cadangan makanan dan benteng yang kokoh. Tapi dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, mereka justru dilanda rasa takut berlebihan. Sampai-sampai pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, memerintahkan orang-orang bersiap untuk menyerah. Padahal secara logika, militer mereka masih bisa bertahan berminggu-minggu. Para sejarawan Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir menjelaskan, rasa takut itu bukan sekedar ketakutan manusiawi, tapi bagian dari doa Rasulullah yang dikabulkan oleh Allah. Dalam tafsir beliau terhadap ayat, dan Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka, Quran Surat Al-Hasr ayat 2, yang jarang diungkap. Rasa takut itu tidak berhenti setelah mereka kalah. Sisa-sisa Bani Quraidah dan Bani Nadir yang diusir dari Khaybar membawa cerita ke saudara-saudara mereka bahwa Rasulullah punya doa yang tidak bisa mereka lawan. Mereka mulai membisikkan satu sama lain bahwa inilah tanda kenabian yang dulu mereka baca di Taurat, bahwa Nabi akhir zaman bukan hanya seorang pemimpin pasukan, tapi seorang yang senjatanya paling berbahaya adalah doa yang mustajab. Dalam riwayat sahih lainnya, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kami jadikan Engkau di hadapan mereka dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka." Doa ini bukan hanya menghalau serangan fisik, tapi juga memukul hancur rencana rahasia mereka. Dan memang sejarah mencatat, setelah perang Khandaq, tidak ada lagi koalisi Yahudi yang berani terbuka memerangi kaum muslimin. Yang lebih mencengangkan, para penulis Yahudi di kemudian hari, seperti dalam catatan kuno yang dikutip orientalis, mengakui bahwa Rasulullah memang dikenal punya kutukan terhadap makar mereka. Bagi kaum muslimin, itu bukan kutukan, tapi doa yang diijabah oleh Allah. Inilah lembar sejarah yang jarang diungkap. Bukan hanya soal pasukan, pedang, atau strategi perang, tapi tentang bagaimana Nabi menghadapi musuh dengan senjata spiritual yang justru paling mereka takuti. Doa yang membongkar konspirasi dalam gelap. Setelah malam-malam panjang penuh munajat, terbukalah sesuatu yang lebih mengejutkan. Doa-doa Rasulullah bukan hanya permohonan umum agar musuh kalah, tapi secara spesifik, doa-doa itu menyingkap rencana yang kaum Yahudi sembunyikan rapat-rapat. Dalam riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah kami dari mereka dengan cara apa saja yang Engkau kehendaki." Kalimat singkat ini tampak sederhana, tapi dalam sejarah dampaknya jauh lebih besar. Pada masa itu, segelintir tokoh Yahudi Madinah aktif merancang makar untuk membunuh Rasulullah. Dalam Sirah Ibnu Ishaq disebutkan upaya mereka, yaitu mengundang beliau ke pertemuan, lalu menjatuhkan batu besar dari atap rumah yang mereka kira tidak akan pernah diketahui. Tapi sebelum rencana itu dilaksanakan, Rasulullah mendapat kabar melalui wahyu. Beliau langsung berdiri dan pergi. Rencana mereka gagal total. Yang jarang dibahas, peristiwa ini bukan sekedar kegagalan taktik, tapi bukti terkabulnya doa Rasulullah. Doa, "Cukupkanlah kami dari mereka dengan cara apa saja." Ternyata menjadi tameng tidak terlihat yang membuyarkan konspirasi mereka bahkan sebelum eksekusi dimulai. Lebih dalam lagi, Rasulullah tidak berhenti di situ. Dalam riwayat sahih dari Ibnu Umar, beliau juga berdoa, "Ya Allah, butakan pandangan mereka dari kami."
Ini bukan sekedar ungkapan. Dalam beberapa ekspedisi militer, seperti saat Rasulullah berangkat ke Bani Nadir, kaum Yahudi tidak mampu mendeteksi langkah pasukan kaum muslimin. Padahal secara logika, mereka punya jaringan mata-mata di sekitar Madinah. Yang membuat para sejarawan Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir kagum, pasukan muslim kadang berangkat dalam jumlah lebih kecil dengan perbekalan terbatas, tapi tetap mampu membuat kaum Yahudi terkejut, seolah mereka tidak terlihat atau tidak mendengar pergerakan itu. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menegaskan, inilah hasil terkabulnya doa Rasulullah bukan karena muslim punya teknologi rahasia, tapi karena Allah memang membutakan musuh dari arah yang tidak mereka sangka. Lebih menarik lagi, kaum Yahudi sendiri mulai menyadari hal ini. Dalam catatan riwayat dari Ibnu Sa'ad, beberapa pemimpin mereka saling menyalahkan. Mereka mulai berkata, Muhammad punya Tuhan yang selalu membongkar rahasia kita. Ucapan itu bukan sekedar kekecewaan, tapi pengakuan bahwa kekuatan mereka lumpuh oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Sementara di luar Madinah, sekutu Quraisy masih mengandalkan jumlah pasukan dan pedang. Kaum Yahudi menghadapi masalah yang berbeda. Mereka takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan strategi militer. Yang jarang diangkat oleh penulis modern, doa Rasulullah juga memukul retakan paling dalam di tubuh kaum Yahudi. Mereka saling menuduh, ada yang membocorkan rencana kepada Rasulullah. Sumber sejarah mencatat beberapa pemimpin Yahudi sempat memeriksa anggota suku mereka sendiri, menuduh ada yang berkhianat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah terkabulnya doa Rasulullah. Efek doa itu bukan hanya menggagalkan 1-2 makar, tapi mengikis rasa percaya mereka satu sama lain. Sebuah pukulan telak yang tidak terdeteksi oleh musuh hingga terlambat. Lebih jauh lagi, Rasulullah juga memanjatkan doa yang lebih luas. Ya Allah, Zat yang menurunkan kitab, yang cepat hisabnya, kalahkan Al-Ahzab sekutu musuh. Ya Allah, kalahkan mereka dan guncangkan mereka. Doa ini menghantam bukan hanya Yahudi di Madinah, tapi juga jaringan-jaringan rahasia mereka di luar kota. Bukti sejarah menunjukkan setelah perang Khandaq, tidak ada lagi kesepakatan rahasia antara Yahudi Khaybar dan Quraisy untuk menyerang Madinah, karena mereka takut semua rencana akan selalu terbongkar. Yang mencengangkan, beberapa orientalis barat pun mengakui bahwa Rasulullah berhasil mematahkan persekongkolan musuh, bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan sesuatu yang bahkan lawannya tidak pahami sepenuhnya. Inilah yang jarang disentuh oleh buku sejarah populer, bahwa kemenangan Rasulullah tidak hanya lahir dari siasat perang dan diplomasi, tapi dari doa yang memecah belah musuh dari dalam, mengoyak kepercayaan mereka satu sama lain, dan membongkar rencana mereka sebelum dijalankan. Ayat-ayat yang membuka tabir rahasia mereka. Di antara semua yang paling menakutkan bagi kaum Yahudi, bukan sekedar doa Rasulullah, tapi turunnya ayat-ayat Al-Quran yang membongkar rencana mereka. Bahkan sebelum rencana itu mereka jalankan sepenuhnya. Inilah yang benar-benar membuat mereka gemetar, karena bagi mereka hanya nabi yang dijanjikan dalam kitab suci mereka sendiri yang tidak akan mampu menyebutkan niat yang masih tersembunyi di dada. Salah satu contohnya tercatat jelas dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 2. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Ayat ini turun setelah jatuhnya Bani Nadir. Yang menarik, sebelum pengepungan terjadi, Rasulullah sudah memberi peringatan keras kepada Bani Nadir agar menghentikan makar mereka. Mereka menolak karena yakin rencana mereka rapat dan tidak akan pernah terbongkar. Namun saat ayat ini turun, yang mereka rasakan bukan sekedar kecaman, tapi keterbukaan rahasia yang mereka simpan. Ayat itu menyebut Allah menanamkan rasa takut dalam hati mereka. Bukan sekedar akibat serangan fisik, tapi rasa takut yang datang sebelum ada serangan besar.
Lebih jauh lagi, turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 96-98 memukul rasa sombong mereka. Ayat ini menyingkap cinta mereka pada kehidupan panjang, meski hina sekalipun. Dan sungguh, kamu akan mendapati mereka, kaum Yahudi, adalah orang yang paling tamak kepada kehidupan. Sesuatu yang hanya mereka ketahui sendiri, tiba-tiba Allah bongkar lewat lisan Rasulullah. Setelah turunnya ayat-ayat ini, suasana di dalam benteng Bani Nadir dan Bani Quraidah semakin panas. Para pemimpin mereka saling tuduh, bertanya-tanya siapa yang membocorkan rahasia mereka kepada Rasulullah. Padahal tidak ada yang membocorkan apapun. Doa Rasulullah yang mustajab, ditambah turunnya wahyu, menjadi senjata yang paling mereka takuti. Karena itu bukan hanya menembus dinding benteng mereka, tapi juga membuka isi hati mereka. Sejarawan Ahlus Sunnah seperti Ibnu Katsir menjelaskan, inilah tanda kenabian terbesar. Bukan sekedar mukjizat fisik, tapi mukjizat penglihatan akan hal gaib. Allah memberitahu nabinya tentang niat musuh bahkan sebelum mereka bergerak. Lebih menakjubkan lagi, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13, maka kami timpakan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ayat ini tidak hanya menjelaskan sifat mereka, tapi juga meramalkan akibat dari pengkhianatan mereka, bahwa kaum Yahudi tidak akan pernah bisa bersatu sepenuhnya. Dan yang lebih mereka takutkan adalah kenyataan nubuat ini benar-benar terjadi. Sejak saat itu, mereka pecah menjadi banyak golongan, saling berkhianat, dan saling menjatuhkan. Dalam banyak riwayat sahih, sahabat-sahabat yang menjadi saksi turunnya ayat-ayat ini menceritakan bagaimana wajah-wajah pemimpin Yahudi berubah pucat. Mereka menyadari ini bukan sekedar retorika musuh, tapi kebenaran yang menembus ke lubuk hati mereka. Di saat kaum Quraisy mengandalkan kekuatan fisik dan senjata, kaum Yahudi justru panik pada hal-hal yang tidak terlihat. Ayat-ayat Al-Quran yang membongkar niat mereka, dan doa-doa Nabi yang mengguncang hati mereka. Beberapa dari mereka diam-diam datang kepada Rasulullah, bertanya dengan nada ragu, bagaimana beliau tahu rencana mereka. Rasulullah menjawab dengan singkat, bahwa Allah lah yang memberitahukan. Inilah yang bagi mereka menjadi bukti tidak terbantahkan, bahwa Rasulullah memang nabi terakhir yang dijanjikan. Namun kesombongan dan kepentingan dunia menutup hati mereka. Lebih jauh, para ulama tafsir menegaskan, inilah senjata terbesar nabi, bukan sekedar pedang, bukan pula pasukan, tapi wahyu dan doa yang menelanjangi kebusukan hati para penentangnya. Dan yang membuat kaum Yahudi semakin takut, mereka sadar selama Rasulullah masih hidup, rahasia mereka tidak akan pernah aman. Dan sejarah membuktikan, setelah jatuhnya Bani Quraidah, tidak pernah lagi ada koalisi Yahudi yang berani terang-terangan memerangi Rasulullah. Akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejarah mencatat, setelah doa-doa Rasulullah terkabul dan ayat-ayat Al-Quran turun membongkar tipu daya mereka, kaum Yahudi di Madinah benar-benar kehilangan pegangan. Bukan hanya kalah di medan fisik, mereka runtuh dari dalam. Bani Nadir yang semula kaya raya dan punya benteng kokoh terpaksa angkat kaki dari Madinah. Mereka pergi membawa unta-unta serat emas, perhiasan, dan barang berharga. Tapi mereka pergi tanpa kehormatan. Dalam riwayat sahih disebutkan, mereka bahkan sempat merusak sendiri rumah mereka sebelum meninggalkan tanah yang dulu mereka kira akan mereka kuasai selamanya. Lebih pahit lagi, nasib Bani Quraidah. Setelah sekian lama menyimpan kebencian dan makar, akhirnya mereka menghadapi vonis Rasulullah. Para lelaki mereka dihukum atas pengkhianatan terbukti, sementara wanita dan anak-anak dijadikan tawanan. Mereka sebenarnya sadar bahwa kehancuran ini bukan semata karena kalah perang, tapi karena mereka menantang doa seorang nabi yang mereka tahu diutus oleh Allah.
Mereka membaca nubuat kedatangan Nabi akhir zaman di kitab mereka. Mereka tahu ciri-cirinya, tempat hijrahnya, bahkan sifat-sifatnya. Tapi hawa nafsu dan kepentingan suku menutup hati mereka. Lebih jauh lagi, yang membuat mereka benar-benar takut adalah firman Allah dalam Quran Surat Al-Hashr ayat 3. Dan sekiranya Allah tidak telah menetapkan bagi mereka pengusiran, niscaya Dia akan mengazab mereka di dunia. Ayat ini menyingkap kenyataan apa yang menimpa mereka sebenarnya bentuk keringanan. Seandainya bukan karena sudah ditetapkan pengusiran, hukuman mereka bisa jauh lebih berat. Dan itu cukup untuk membuat mereka semakin gentar. Setelah itu, benteng kepercayaan kaum Yahudi benar-benar runtuh. Mereka tidak lagi punya kekuatan mengatur koalisi besar. Khaybar yang menjadi benteng terakhir juga akhirnya jatuh. Bukan semata karena jumlah pasukan muslim lebih besar, tapi karena di dalam hati mereka sudah tertanam rasa takut yang tidak pernah mereka buang. Catatan para ulama Ahlus Sunnah seperti Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir menjelaskan, ini semua adalah buah dari doa-doa Rasulullah dan turunnya wahyu yang membuka rahasia mereka. Bukan sihir, bukan tipu daya, tapi kebenaran yang mereka coba tolak, tapi tidak mampu mereka lawan. Lebih penting lagi, sejarah membuktikan satu fakta mencengangkan. Sejak saat itu, tidak pernah ada lagi pasukan Yahudi yang berani berdiri sebagai kekuatan negara melawan langsung pasukan muslim di Jazirah Arab. Mereka memilih cara lain, yaitu propaganda, lobby dan fitnah. Tapi keberanian menghadapi Nabi dengan pedang tidak pernah muncul lagi. Disinilah letak hikmahnya. Rasulullah tidak memerangi mereka hanya dengan senjata. Beliau mengajarkan kepada umat bahwa doa, kesabaran, dan kebenaran adalah senjata yang lebih dalam dan lebih tajam, yang menembus bukan hanya dinding, tapi hati manusia. Dan ini bukan hanya kisah masa lalu. Sampai hari ini, kaum Yahudi tetap menyimpan rasa takut yang sama terhadap Al-Fatihah, terhadap Al-Baqarah, terhadap doa-doa yang diajarkan Nabi. Karena mereka tahu ini bukan sekedar bacaan, ini adalah senjata spiritual yang dulu pernah menghancurkan makar paling rapi mereka. Kisah ini menjadi pengingat bagi umat Islam bahwa musuh bisa saja membangun benteng, membuat koalisi, dan merencanakan tipu daya. Tapi selama kita memegang teguh iman, sabar, dan doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, pertolongan Allah selalu datang dari arah yang tidak terduga. Dan inilah akhir lembar rahasia ini, sebuah kisah nyata tentang bagaimana doa seorang nabi mampu memecah belah kesombongan, menghancurkan makar yang tampak mustahil dikalahkan, dan membuka kebenaran di hadapan mata mereka sendiri. Hari ini, kisah ini bukan hanya sejarah, tapi pelajaran bahwa senjata paling ditakuti musuh bukan selalu pedang, panah, atau bala tentara, tapi doa yang tulus dan hati yang yakin bahwa Allah Maha mendengar. Dan bagi kaum Yahudi yang dulu menyaksikannya, inilah akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Kehancuran, kehinaan, dan rasa takut yang menempel dalam sejarah mereka selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.